Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di channel review apa aja. Kali ini gue mau nge-review sebuah produk ya dari TP-Link. Ini wireless dongle atau wifi dongle ya. Jadi dia ini fungsinya untuk membuat PC atau komputer kita menjadi ada wifi-nya. Jadi bisa nerima tethering dari handphone, kemudian bisa nerima sinyal wifi dari manapun ya. Kalau laptop atau smartphone itu kan udah ada wifi bawaannya, tapi kalau komputer kan biasanya nggak ada. Jadi ini kita pakai tambahan ginian untuk fungsi wifi di komputer kita. Nah ini serinya itu TLWN725N. Ini nano USB adapter. Jadi dia tuh kecil ya. Sebelumnya gue itu juga punya ya yang seri WN727N di atasnya ini ya. Tapi udah rusak. Nah ini produknya. Ini udah lama banget. TLWN727N. Ini modelnya kayak gini, dia lebih besar ya tuh. Perbandingannya jauh banget. Ini dia udah lama, udah ada sekitar 4 tahunan lah, 4 tahunan. Ini gue waktu itu beli masih murah harganya itu, sekarang udah mahal, udah di atas 100.000 ya. Kalau dulu ini belum ada 100.000, harganya masih 65 ribuan lah. Nah kemudian kelebihannya ini tuh kalau di Windows 10 atau Windows 11 dia itu bisa digunakan untuk tethering juga atau digunakan untuk hotspot. Jadi misalkan komputer kita itu tercolok kabel LAN ya dari internet provider kayak IndiHome atau mungkin First Media yang pakai kabel RJ45 dicolokin ke belakang komputer, ini bisa kita pakai untuk hotspot. Jadi kita bisa tethering ke handphone kita. Handphone kita itu dapat sinyal dari tetheringan komputer kayak gitu. Jadi bisa disebarin lagi. Itu dulu gue beli karena zaman dulu kan First Media itu modemnya belum ada yang wifi ya, belum belum menggunakan modem wifi. Jadi cuman bisa dipakai untuk satu komputer aja, yaitu pakai kabel. Nah gue pakai ginian itu untuk nge-share ke perangkat yang lainnya kayak laptop atau mungkin handphone kayak gitu ya. Nah yang ini gue ini belum nyobain apakah dia hanya berfungsi sebagai penerima aja atau bisa juga difungsikan sebagai pemancar atau sebagai hotspot kayak gitu ya. Mohon maaf ya kalau ada suara teriak-teriak, itu anak gua yang lagi main. Nah jadi di sini tuh spesifikasinya masih sama ya kayak gini. Gua lihat di situs resminya ini nggak ada perbedaan antara yang TL727N dengan ini TL725. Perbedaannya hanya yang ini adanya antenanya itu di dalam, kalau yang ini antenanya itu ada di luar. Gue juga nggak tahu gimana maksudnya di luarnya, karena setahu gue ya ini ya antenanya di dalam dongle-nya ini. Kemudian ini tuh spesifikasinya bisa dilihat sendiri. Ini paling kecil ya, wifi adapter terkecil. Nah ini ya pokoknya kalian bisa lihat sendirilah ya tuh. Langsung aja kita buka dalamnya apa aja. Kosong. Kita dapat CD drive-nya. Nah CD drive-nya ini dipergunakan kalau Windows kita itu Windows 7 ke bawah ya. Dari Windows 8 deh, Windows 8, Windows 7, kemudian Windows Vista, XP segala macam lah ya. Ini gunakan CD ini untuk drivernya. Tapi di atas Windows 8, contohnya Windows 10, Windows 11, ini udah nggak perlu lagi pakai CD driver ini, karena biasanya ketika dicolokin itu dia langsung menginstal driver otomatis dari Windows-nya, jadi nggak perlu pakai beginian. Kemudian ini kita dapat kartu garansi ya.
Begini kartu garansinya. Ini tulisannya apa sih? Ya pokoknya intinya gitulah. Nah ini quick installation guide, ini cara penginstalan CD drivernya. Kemudian ini juga universal ya. Tuh ini model yang panjang yang ada tombolnya. Jadi bukan untuk yang ini aja, bukan untuk jenis yang ini aja. Karena tuh di sini ada tulisannya WPS, tombol WPS pada router. Tombol WPS itu adanya di yang sini nih. Mana ya, kok nggak ada? Nah ini dia nih. Tuh ini KSS ini ya. Ini bukan tombolnya, bukan WPS. Jadi beda-beda sebenarnya tombolnya, tapi di sini ini WPS. Jadi intinya ini universal dan nggak kepake untuk yang jenis ini, karena ini nggak ada tombol apapun. Nah, ini dia seperti ini, dia jenisnya itu ya. Ini di sini ada tulisannya nih, modelnya ini ori ya. Kalau yang ori tuh ada kayak giniannya ya, gua nggak tahu yang ada yang palsu atau enggak, kayak gini doang. Itu ya. Udah langsung aja kita coba di komputer. Nah ini udah di komputernya ya. Ini kondisinya udah terkonek internet menggunakan kabelan ya. Jadi syaratnya itu harus koneknya kabelan, karena kalau komputer kita terima wifi atau pakai wifi ya wifi nya nggak bisa di share gitu. Ini cuman bisa nge-receive atau tethering atau sharing gitu ya. Ini udah gua colokin, kemudian ini tinggal klik aja di sini. Nah tadi kan belum ada pilihan wifi dan hotspotnya ya, sekarang udah ada. Nah kayak gini, ini wifi juga tersedia ya. Kalau wifi nya dimatiin, otomatis hotspotnya juga mati. Jadi keduanya itu harus nyala, wifi dan hotspotnya itu harus nyala. Ini untuk setting atau untuk bikin password bisa di sini ya, network and internet, kemudian cari mobile hotspot. Nah di sini ada ini on ya, kondisinya udah on. Kemudian kita klik aja di sini. Nah ini ada nih untuk name, bisa kita edit, dan passwordnya bisa juga kita edit ya tuh. Oke, sekian dulu ya untuk videonya, untuk mengubah komputer kita menjadi bisa hotspot. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.